dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Hadiri Tablik Akbar bersama Syekh Dr. Ali Abu Haniyah Hafizahullah, Dai dari negeri Palestina, murid Syekh Ali Hasan Al-Halabi Rahimahullah, dengan tema perbedaan antara dakwah salafiyah dan harokiyah. Wa ma'adu 'ala al-Islam alladhi nazala min 'indillah. Penterjemah Ustadz Cecep Nur Rahman MA Hafizahullah. Kamis 13 Safar 1447, 7 Agustus 2025, Ba'da Maghrib sampai selesai. Bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja, insya Allah jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam wajazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan menyimak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Ali Subana Hafidhahullah, dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mab'uts rahmatan lil alamin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, para pemerhati Roja dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin Allah Azza wa Jalla, kembali kita dapat melanjutkan kajian kita di setiap malam Rabu. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan segala nikmatnya yang demikian banyak dan tidak sanggup kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Kita dapat kembali melanjutkan kajian kita pada malam ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Rasul kita tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian kita pun tidak lupa memohon pada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan para pemimpin kita. Semoga Allah memberi taufik hidayah pada mereka. Kebaikan-kebaikan mereka akan menjadi kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Dan terakhir kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa
memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk tetap istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kitab Kaifa Tahfadzul Quran li Syekh Yahya Al-Ghausani hafizahullah taala pada kaidah yang ke-6, al-iktisar ala tab'atin wahidatin minal mushaf. Yakni ketika kita menghafal Al-Quran, kita cukupkan Quran yang kita jadikan untuk kita menghafal adalah satu jenis ya yang tidak diganti-ganti lagi, yaitu cetakan yang sama. Beliau berkata, Innallaha azza wa jalla qad qayyadha li kitabihi khattatin wa katabu minhu alafun nasakh bi syattal miqasad. Allah azza wa jalla telah menguatkan untuk kitabnya Al-Quran ini dengan para khuttat, yaitu para khuttat ahli tulis, wa katabah, para penulis ya. Katabu minhu alaf an-nasakh, yang mana mereka telah menulis beribu-ribu nasakh ya, bisatal miqasat, dengan berbagai macam ya ukuran-ukuran. Wa min hadhil masahib ma tanabbaha fihi al-khattatun ila amrin yata'allaqu bil hifdzi. Di antara yang mereka tulis dari mushaf ya adalah yang dipakai ya untuk ya yang berhubungan dengan menghafal. Fara'au anna bidayat as-safhah bi awal ayat wa intihaaha bi akhir ayat. Pendapat para penulis ya mushaf, kata mereka yang bagus adalah yang dimulai ya halamannya dengan awal ayat dan akhir halaman itu diakhiri dengan akhir ayat. Mimma yusahhilul hifdz wa yadbit al-maqadir ya. Di mana ini akan memudahkan untuk hafalan dan ya menguatkan ya tempat-tempat dalam hafalan tersebut. Falidzalika yansahu katsir min ulil khibrah fi hadzal majali biqtina'i mushaf al-huffaz. Karena itulah para ahli ya menasihati bahwa ya dalam urusan menghafal ini hendaknya ya seorang yang ingin menghafal mencukupkan dirinya dengan satu mushaf yang ya dia pakai untuk dihafal. Wa huwa alladhi tawalla tab'ahu Mujamma' al-Malik Fahad fil Madinah al-Munawwarah ya. Dan cetakan yang dicetak di percetakan Raja Fahad ya, di Madinah al-Munawwarah ya. Ini yang tadi yang dimaksud, yaitu yang setiap halamannya dimulai dengan ayat dan di akhir halamannya adalah akhir ayat ya, dan ini dicetak di percetakan Madinah.
wa ala ayati halin idza hafizta bi mushafin muayyan fala tughayyir at-tab'ah allati hafizta biha. Walaupun demikian, ya, apabila engkau sudah menghafal dengan sebuah mushaf manapun, maka kata Syekh jangan ganti-ganti lagi dengan cetakan yang lain. Teruskan yang sesuai dengan yang telah engkau hafal. Hatta la tatasawwash amakinul ayat fi dzakirati. Sehingga ya, tidak membuat was-was ya, ayat-ayat yang telah engkau hafalkan di ya, hafalan yang ya, ada. Wa dzalika li anna suwara mawadi'al ayat tantabi'u fi dhihn, ya. Dikarenakan gambaran tentang letak posisi ayat telah terpatri ya di dalam hafalan. Naam ikhwan fillah azakumullah, inilah kaidah yang ke-6 ya. Di mana Asy-Syaikh menasihati kita untuk menghafal dengan satu mushaf saja yang kita pegang, dan beliau memberi isyarat sebagaimana para ahli ya, untuk berpegang kepada mushaf cetakan Madinah ya. Tentu dalam hal ini ya, kalau yang sudah menghafal ya, khususnya orang-orang yang ada di Indonesia ya, apalagi yang masih di ya, daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, Al-Qur'annya yang mereka pegang kebanyakan Quran yang cetakan lama ya. Tentu bagi orang-orang yang kelahiran di tahun ya 90-an ke atas ya, mereka sudah mendapati cetakan-cetakan yang ada di Indonesia sudah berubah ya, sudah menjadi cetakan yang disamakan dengan cetakan Timur Tengah, yakni cetakan-cetakan yang sama 15 baris ya, ya. Cetakan Timur Tengah itu 15 baris. Dan alhamdulillah cetakan yang ada di zaman kita sekarang ini pun mengikuti ya, cetakan Timur Tengah, yakni ada 15 baris. Sehingga orang-orang yang menghafal di zaman ini kebanyakannya ya, sudah memakai ya, cetakan-cetakan Al-Qur'an atau terbitan-terbitan ya, yang sudah memakai 15 baris halaman, yang setiap juznya terdiri dari 20 halaman ya. Dan ini ya sudah merata, walhamdulillah ya. Namun bagi mereka-mereka yang sudah ya menghafal dengan Al-Qur'an yang terdahulu, maka dia harus jaga hafalannya tersebut. Usahakan tidak pindah ya. Apalagi jika hafalannya sudah setengah dari mushaf tersebut. Ini amat berat kalau harus pindah menghafal dengan Al-Qur'an cetakan yang lain. Setiap ya yang sudah dia hafal itu akan mengetahui posisi letaknya ya, di mana, di awal atau di depan ya. Hanya saja ya, setiap ya hafalan yang ia hafal harus ya mengetahui ya dari halaman ya selanjutnya. Terkadang perpindahan halaman ya itu ya perlu
untuk bisa memahami bagaimana akhir halaman dengan awal halamannya. Ya. Ini harus bisa. Terkadang satu halaman dia sudah selesai, tapi begitu pindah ke halaman berikutnya dia tidak ingat. Ya. Yang nanti akan diberi tahukan oleh Syekh itu di kaidah yang ke-8 ya. Cara menggabungkan ya. Cara menggabungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain ya. Cara menggabungkan antara satu surat dengan surat yang lain dan cara menggabungkan antara satu halaman dengan halaman yang lain. Namun intinya di kaidah yang ke-6 ini ya, kita disuruh ya konsisten dalam memegang satu mushaf saja. Dan beliau menganjurkan yang terbaik yaitu cetakan Timur Tengah yang ada 15 baris. Semoga ya mudah bagi kita ya untuk mengikutinya ya, apalagi kalau kita baru akan memulai untuk menghafalnya. Dengan demikian kita sudah mendapat petunjuk bagaimana memulai untuk menghafalnya. Demikian, insya Allah kita lanjutkan pada kaidah yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan kaidah yang ke-6, mencukupkan menggunakan satu mushaf Al-Quran dengan satu bentuk cetakan. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat ke-41 di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk penelpon pertama kita coba angkat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadan di Cianjur ya. Iya Ustaz. Silakan. Ya ini au yusbiha ya. Langsung baca ya Pak. Di ayat ke-41 Pak. 41 surat Al-Kahfi. Oh iya. Tolong dibimbing Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Masya Allah, barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat kepada Pak Kadan ya untuk terus menghafal Al-Quran dan semangat juga untuk mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ustaz ingin bertanya ini. Ya, silakan Pak. Tentang cara membaca huruf ro yang pertama di dalam surat Nuh ayat yang pertama. Kata an angzir qaumaka yang itu dibacanya tipis atau tebal Ustaz? Tipis sebenarnya. Ya. Tipis ya Ustaz. Tipis maksudnya. Karena sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah. Walaupun setelahnya huruf tebal itu. Setelah apa? Setelah ro itu. Oh iya, tidak ada masalah ya. Ya, Ustaz. Kemudian yang kedua di dalam akhir surat Al-Fajr
Iruji'ni itu dibaca tebal. tebal. Alasannya apa, Ustaz? Karena harokat kasrah itu didatangkan, bukan asli. Ya Ustaz, ya. Syukur Ustaz. Afwan, ya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Kadan di Cianjur atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat ke-43. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan. Ya, silakan Pak. Pak Ismail. Nah, karena saya ini cuma menghafal, tidak mampu membaca karena uzur dari Allah. Saya hanya akan membaca surat surat Toha ayat 1 sampai 3. Kalau boleh ya. Iya, silakan. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam min rabbil ula. Tanzilam mimman khalaqal arda. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ayo, ya. 3 ayat saja udah kelewat ya. Iya, 3 ayat. Iya, taib ya. Barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya. Ada waktunya Pak Ustaz? Ya, silakan Pak. Saya sering mendengarkan di dalam Al-Quran kematian itu disebutkan dalam beberapa kalimat. Bisa al-yaqin, bisa al-maut, dan apa yang jelasnya ada kebanyakan kematian itu disebutkan kata al-yaqin, seperti ma salakakum fi saqar. Itu disebutkan di salah satunya adalah hatta atanil yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin atau kematian. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan al-maut dengan al-yaqin? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ya. Nama dari al-maut adalah al-yaqin, ya. Karena ya, ketika seseorang telah meninggal dunia, tersingkaplah semua yang gaib, ya. Tersingkap semua yang gaib. Ketika kita hidup, hal-hal yang gaib belum bisa kita lihat, ya. Dan ketika kita mati, ya, maka hal-hal yang gaib baru bisa kita lihat, ya. Maka orang yang ya, telah mati, ya, tidak ada lagi keraguan baginya tentang hal-hal yang dahulunya gaib, ya. Maka orang yang beriman, disitulah ya keyakinan ya, yang ia terima ketika dia telah mati, ya. Maka hatta atana al-yaqin, sampai datang al-yaqin, yakni ya, tersingkapnya ya, segala yang gaib, yakni ketika dia mati. Demikian, wallahu alam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Ismail yang ada di Bone, Sulawesi Selatan.
Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran. Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal di Jakarta ya? Nah, Ustaz. Ya, silakan Pak Zainal. Surat Al-Kahfi ayat ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Aywa, Masya Allah, Barakallah. Bagus Pak ya, Zainal ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran, menghafalnya, dan semangat untuk mempelajari ya, ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, afwan ya. Allahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Zainal yang ada di Jakarta atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Alimuddin nih Pak di Jakarta. Pak Alimuddin di Jakarta. Silakan Pak. Surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة أيوة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Aywa, barakallah, Masya Allah. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk menghafal Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Baik, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan Pak Alim? Belum ada, Ustaz. Baik. Nah. Iya, syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum. Wa fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543 bagi Anda yang ingin tilawah.
Ya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Kalau sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dede di Bogor ya. Ya. Silakan Pak Dede. Surat Al-Kahfi ayat 49 Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udi'al kitabu bataral mujrimin. Baik Pak, sebagaimana yang sudah saya ingatkan ke Bapak, jangan berhenti ngambil napas di tengah kata ya. Nah tadi Bapak sudah baca pendek-pendek saja nggak apa-apa sesuai dengan napas. Wa wudi'al kitab, berhenti ya. Begitu aja Pak ya. Nah, jangan berhenti di muje ngambil napas. Nah ini tidak boleh. Ini satu kata tidak boleh diputus tengah-tengahnya ya. Ya silakan dulu kembali. Wa wudi'al kitab. Iya, ambil napas lagi. Batarul mujrimina musbikin. Iya, lanjut. Musbikina mimma bi wa yakul. Wa yakuluna ya wailatana. Ya wailatana. Ulang lagi. Ya wailatana. Berhenti. Laitana maliyajal kita bilai. Berhenti ya. Malihadzal kitab, berhenti. Malihadzal kitab. Iya. La yughadiru saghira. Iya. Saghiran wala kafira. Iya. Illa soha. Iya. Wawajaduhu ma'amilu. Iya. Ma'amilu hadiro. Bagus. Wala yadlamu rabbuka ahada. Barakallahu fiik. Iya ya. Jadi untuk Bapak dan untuk siapapun yang memang napasnya nggak kuat ya, jangan ya baca panjang-panjang, pendek-pendek nggak apa-apa. Yang penting tidak berhenti pada tengah-tengah dari suatu kata ya. Nah, itu ya yang kita harus perhatikan ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca Quran dan semangat untuk belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Pak Dede yang ada di Bogor, walaupun kondisi masih kurang sehat atau masih sakit ya, tapi beliau tetap semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-50. Silakan. Halo, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Jaja di Kalideres. Pak Jaja di Kalideres. Silakan Pak. Surat Al-Kahfi ayat 50. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Bagus. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'salid zalimina badala ma ashhadtuhum khalaqas samawati wal ardi wala khalaqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Aiyah, barakallah. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat antum
untuk membaca Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Ada pertanyaan. Silakan Pak. Bagaimana cara membagi dua ketika kita jadi imam? Misalnya surat Amma Yatasa'alun. Iya, surat An-Naba ya. Ya, cara membagi duanya dan surat yang lain. Gimana cara membagi duanya gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ya. Kenapa mesti dibagi dua? Kalau memang sanggup baca An-Naba sampai habis tidak apa-apa ya. Kemudian nanti ya baca surat pendek di rakaat yang kedua. Ya. Tapi kalau memang ya harus membagi dua juga ya boleh juga ya. Dari ayat pertama sampai ayat ke 30 ya. 30. Itu satu halaman ya, satu halaman ya untuk rakaat pertama ya. Nah, rakaat kedua di halaman selanjutnya ayat 31 sampai ayat 40. Nah, itu ya. Jadi ya begitu caranya ya. Innalil muttaqina mafaza itu pada rakaat yang kedua ya. Demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Jaja yang ada di Kalideres. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-52. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar di Kalimantan ya. Iya Pak, lemahnya baru masuk Pak kemarin. Alhamdulillah. Rebu kemarin nggak bisa masuk Pak Ustaz. Qadarullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak Ustaz. Silakan Pak Iskandar. Surat Al-Kahfi ayat 52. Belum tampil Pak Ustaz. Iya. Halaman berapa itu Pak Ustaz? Ayat ke-52. 52. Wa yauma yaqulu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yaquluna du suraka iyalladina sa'amtum. Suraka iyalladina. Kenapa jadi qaf ya? Oh iya. Suraka Suraka. Iya Ustaz. Wada'auhum falam yastajibu. Ulang lagi. Ulang dari mana Ustaz? Ya. Ulang dari awal. Suraka, bukan suroko. Nah. Suraka illadina sa'am. Ulang. Ada iya-nya itu ketinggalan. Ada iya-nya Pak Ustaz? Wa yawma yaqulu nadu. Iya, lanjut. Iya. Suraka iyalladina sa'amtum kada'auhum. Fada'auhum. Oh iya. Fada'auhum. Falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqo. Iya, bagus. Jangan dipanjangkan. Waro'al mujrimuna an-nara fadannu annahum muwaqi'uha walam yajidu anha masriba. Masrifa. Ayo. Barakallahu fiik. Pak Iskandar, semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus ya, mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Iya Pak Ustaz. Ya, ada pertanyaan Pak Iskandar, silakan. Iya Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz, setiap huruf kalau ketemu tasdid memang betul hilang kolkolannya Pak Ustaz. Ulangi apa gimana? Misalnya kolkola bertemu tasdid hilang kolkolanya Pak Ustaz langsung. Kalau huruf kolkola ya bertemu tasdid. Bertemu dengan tasdid ya. Ya. Kolkolanya Pak Ustaz. Iya, kalau
ya, memang dia hurufnya qalqalah lalu dimasukkan kepada huruf yang lain, ya, maka hilanglah qalqalahnya, ya. Semuanya huruf Ustaznya. Ya, seperti ma asyhadtuhum, dan hurufnya dal itu masuk kepada huruf ta, ya, maka dia hilang qalqalahnya, ya. Ya, itu aja Pak Ustaz. Tetapi ya, kalau huruf qalqalah bertasydid di akhir tetap ada qalqalahnya, ya. Seperti watab. Oh iya. Itu ya. Iya ya Ustaz. Iya. Ya, kesibannya Pak Ustaz. Sama-sama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Indra dari Bandung. Pak Indra di Bandung. Silakan Pak Indra. Surat Al-Kahfi ayat 54. Baik Ustaz. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mohon maaf Pak Indra, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Pak Indra. Ya, cukup mendengar. Qad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal. Wa kana al-insanu aktsar syai'in jadala. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh jaa. Jangan diqalqalahkan huruf zal, ya. Idh jaa, ya. Jadi huruf zal jangan diqalqalahkan, ya. Oh iya, baik. Dia bukan huruf qalqalah, ya. Coba ulang lagi. Wa ma mana'an nasa ay. Nasa, 2 harakat. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tihim sunnatun. An ta'tiyahum, huruf ya berharakat fathah. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula. Aywa, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Quran dan dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Fiik, barakallah. Ini Ustaz ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Indra. Mengenai terjemahan beberapa ayat dalam Al-Quran mengenai siksa azab Allah. Di situ diartikan pedih Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Kenapa katanya pedih gitu bukan sakit Ustaz? Iya. Baik. Iya. Baik, itu saja Pak pertanyaannya ya. Mohon Ustaz. Ya, baik. Barakallahu khair. Barakallahu fikum. Oke, barakallahu. Iya, berbagai ayat tentang siksaan artinya ya ada berbagai macam. Azabun syadid, azab yang sangat, ya. Azabun alim, azab yang menyakitkan, ya. Jadi bukan hanya satu saja, ya. Ada juga azabul hariq, azab yang membakar, ya. Jadi ya bukan cuma satu saja Al-Quran menyebutkan, ya. Banyak menyebutkan tentang dampak dari azab tersebut yang menunjukkan kepada kita untuk takut kepada neraka, ya. Karena siksaannya begitu dahsyatnya, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Indra yang ada di Bandung. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543.
bagi Anda yang ingin tilawah, silakan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, dakwah dulu. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Eli di Padang. Ibu Eli di Padang. Mohon maaf Ibu. Untuk tilawahnya hanya dikhususkan bagi pria dewasa. Kalau untuk Ibu hanya bertanya saja. Oh, begitu. Iya, ada pertanyaan Ibu? Enggak, cuma mau ikut aja ngaji. Baik, Ya, mohon maaf ya terima Ibu, kasih. belum bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Kahfi ayat ke-56 di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Ya, Bapak. Baik. Sepertinya terputus. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah bergabung bersama kami di surat Al-Kahfi ayat ke-56 di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikum. Belum dikecilkan. Iya, Bapak mohon maaf. Sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya supaya tidak ada feedback atau pantulan suara. Halo? Ya. Mujahid di Tangerang, Ustaz. Pak Mujahid di Tangerang. Silakan Pak Mujahid. Ya. Halo. Ya. Silakan Bapak. Ayatnya titip Ayat ke-56. ya? Iya, tapi dikecilkan terlebih dahulu, Pak. Ya, dikecilkan terlebih dahulu. Nah. Ya, silakan, Pak. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Jangan dikolkolahkan huruf dha ya. Coba perhatikan baik-baik, huruf dha bukan huruf kolkolah ya. Jadi tidak boleh dikolkolahkan ya. Coba ulang kembali. Baik. Waman azlamu Nah, masih kolkolah ya. Nah, ya. Jadi perhatikan baik-baik ya Pak ya. Ketika Bapak membaca adzlamu berarti Bapak mengkolkolahkan huruf dha ya. Harus ya. Cara membacanya tidak dikolkolahkan. Wa man adzlamu ya. Wa man adzlamu, jangan adz. Kalau adz itu kolkolah ya. Coba ulang kembali. Siap. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّ
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. Ayo, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, juga semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, Pak Mujahid ada pertanyaan? Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Baik. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Mujahid yang ada di Tangerang atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan untuk satu penelpon terakhir di line telepon 0218236543. Surat Al-Kahfi ayat ke-58. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung di Pondok Ungu, silakan. Alhamdulillah. Nah, ya. 58. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. La yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab. Mala balahum mau'idun la yajidu. Dua harakat. Balahum mau. Qadarullah, terputus ya. Terputus ya Pak Untung ya. Ada Pondok Ungu. Baik, masih kami buka kesempatan untuk satu penelpon terakhir karena belum selesai untuk ayat yang dibaca. Di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Untuk penelpon terakhir, ya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Yono di Lubuk Linggau. Pak Yono di Lubuk Linggau. Ya, silakan Pak. Surat Al-Kahfi ayat 58. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Rabbukal ghafurur rahmah. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. Lanjutkan. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه La yajidu ya, la yajidu dari lan. La yajidu min dunihi mau'ila. Mau'ila, jangan dipanjangkan ya maunya. Mau'ila. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Iya, barakallahu fiik ya. Nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi supaya tidak mengambil nafas di pertengahan kalimat ya.
Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk belajar Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Baik. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Yono yang ada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan atas partisipasinya di kesempatan ini dan sebagai penelpon terakhir. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan, kita awali dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kalau kita menyetel merotal di HP sebagai penghantar tidur? Sebelumnya kita sudah menyimak dengan melihat bacaan ayat-ayatnya di Mushaf Al-Quran, tapi kita pasang waktu otomatis di HP beberapa menit kemudian mati sendiri, dan kita pun sambil tertidur. Apakah boleh hal demikian, Ustaz? Syukran. Ya, boleh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mengapa ya. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa saja huruf hijaiyah yang harus selamanya dibaca tebal dan bagaimana cara menebalkan huruf-huruf tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, huruf hijaiyah yang dibaca tebal huruful isti'la, ya. Huruf-huruf isti'la yang 7, ya. Nah, ini harus dibaca tebal, ya. Bagaimana cara membacanya? Ya, diangkat pangkal lidahnya, ya. Diangkat pangkal lidahnya, ya. Kha, gha, qa, ya, itu semua cara membacanya diangkat pangkal lidahnya sehingga menjadi tebal. Demikian. Baik. Syukran, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa di ayat 25 di surat Al-Kahfi di kalimat mi'atin, mi-nya dibaca pendek padahal di situ ada alif? Syukran, Ustaz. Tidak ada alifnya. Tidak ada alifnya. Ya, ya. Itu cara khat, ya, cara penulisan, ya. Cara penulisan, ya, dari Al-Qur'an, ya. Makanya, ya, kita disuruh belajar, ya, cara penulisan Al-Quran. Kalimat atau tulisan mi'ah, ya, itu dengan, ya, tulisan yang demikian sebagaimana dalam Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam. Nah, syukran, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pada surat Ibrahim ayat ke-7, bagaimana hukum bacaan la in syakartum dengan la azidannakum? Ini apakah sama-sama dibaca dengung ataukah bagaimana, Ustaz? Syukron. Ada kalimat yang mananya? La in syakartum. La in, nah, itu ikhfa. Ya. La azidannakum. Nah, itu guda musyaddah. Nah, dibaca begitu. Sama-sama dibaca dengung. Ya, sama-sama dibaca dengan dengung. La in syakartum la azidan. Nah, bedanya apa? Bedanya pada gunnah musyaddah, ya, bahwa suara gunnahnya itu khalisa, murni, ya. Sedangkan, ya, la in yang ikhfa, maka suara gunnahnya sudah tercampur, sehingga disebut ikhfa samar, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan. Ya, ikhwan fillah azakumullah, ya. Di antara modal, ya, untuk kita belajar, ya, membaca dan memperbaiki bacaan Al-Qur'an adalah, ya, kesabaran, ya. Kesabaran kita dalam belajar akan membuahkan hasil yang baik, ya. Karena itulah ketika kita berhadapan dengan guru, dengan ustadz, ya, ketika belajar kita diperbaiki, ya, diulang kembali, ya, sampai berkali-kali, bahkan, ya, belasan kali,
ya, dan kita bersabar, maka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Jangan kita berputus asa, ya. Kita bersabar, ya. Dengan murojaah diulang-ulang, ya, maka akan memperbaiki, ya, apa yang belum kita bisa, ya. Dan juga pahala dari perbaikan itu pun tetap ada, ya. Karena setiap kita membaca dengan terbata-bata, kata Rasulullah SAW, falahu ajron, akan mendapatkan dua pahala. Ya. Karena itulah terus-menerus kita bersabar, mengulang-ulang pelajaran kita sampai kita mendapatkannya. Demikian, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran dan dalam mempelajari, ya, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Unes alias Subhana hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwata Islam wazakumullah, program kajian ilmiah, bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim dan bimbingan nasihat yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita simak dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung